Halo semuanya, pada video kali ini saya akan melakukan analisis uji korelasi Pearson menggunakan program JAS atau biasanya disebut dengan GSP. Nah, sebelum saya melakukan praktek di program JAS, alangkah baiknya kawan-kawan semua harus mengetahui tentang konsep dasar dari uji korelasi Pearson. Uji korelasi Pearson bisa juga disebut dengan uji korelasi Pearson Product Moment. Nah, cara dilakukannya uji korelasi Pearson yaitu data yang digunakan merupakan data interval atau data rasio serta berdistribusi secara normal. Dikarenakan uji korelasi Pearson tergolong ke dalam statistik parametrik. Nah, selanjutnya ada beberapa tujuan dilakukannya uji korelasi. Di antaranya, yang pertama yaitu untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan antar variabel. Lalu yang kedua, untuk mengukur tingkat keeratan hubungan antar variabel. Dan yang terakhir atau yang ketiga, untuk mengetahui arah hubungan antar variabel. Bisa bersifat positif, yang artinya searah, ataupun bersifat negatif yang artinya tidak searah. Nah, selanjutnya di sini ada tahapan analisis untuk uji korelasi Pearson menggunakan program JAS. Yang pertama yaitu input data ke program JAS, di mana format file yang digunakan yaitu CSV, bukan Excel. Nah, untuk langkah yang kedua atau tahapan analisis yang kedua yaitu melakukan uji normalitas data. Nah, tujuannya untuk membuktikan apakah data yang digunakan berdistribusi secara normal atau tidak. Jika datanya normal, baru masuk ke analisis uji korelasi Pearson. Tapi, jika datanya tidak normal, maka bisa lanjut ke statistik non-parametrik, yaitu uji korelasi Spearman, di mana uji korelasi Spearman merupakan alternatif dari uji korelasi Pearson jika datanya tidak normal. Nah, langsung saja kita menuju ke program JAS. Nah, untuk melakukan input data, kita bisa pilih Show Main Menu. Nah, saya taruh di sini ya. Ini format datanya yaitu CSV, bukan Excel. Nah, di sini ada dua variabel, yaitu variabel X dan variabel Y. Di mana dalam uji korelasi Pearson, kita akan mengetahui apakah ada hubungan antara variabel X dengan variabel Y. Nah, langsung saja kita lakukan analisis uji korelasi Pearson. Caranya, kita bisa pilih regression, lalu pilih correlation. Nah, masukkan variabel X dan variabel Y ke kolom variabel. Nah, di sini sudah muncul output uji korelasi Pearson. Tapi, sebelum kita melakukan interpretasi pada output uji korelasi Pearson, kita harus melakukan uji prasyarat, yaitu uji normalitas data. Nah, bisa pilih ini ya, asumsi cek, lalu pilih Shapiro di bagian pairwise normality. Nah, ini merupakan hasil output uji normalitas menggunakan metode Shapiro-Wilk, di mana data dikatakan berdistribusi secara normal jika nilai p-value yang diperoleh lebih besar dari 0,05. Nah, untuk nilai 0,05 merupakan nilai alfa sebesar 5%. Dengan kata lain, kita menggunakan tingkat kesalahan statistik cuma 5%. Nah, dalam uji normalitas Shapiro-Wilk diketahui nilai p-value yang diperoleh sebesar 0,192. Nilai tersebut lebih besar dari 0,05, yang artinya data yang digunakan sudah berdistribusi secara normal. Maka bisa disimpulkan bahwa asumsi uji normalitas data sudah terpenuhi.
Nah, setelah kita mengetahui bahwasannya asumsi uji normalitas data sudah terpenuhi, selanjutnya kita bisa melakukan interpretasi pada output uji korelasi Pearson. Nah, diketahui nilai p-value yang diperoleh sebesar 0,001. Nilai tersebut kurang dari 0,05, maka bisa disimpulkan bahwa ada hubungan secara signifikan antara variabel X dengan variabel Y dengan nilai korelasi sebesar 0,738. Nah, nilai korelasi ini bernilai positif, yang artinya jika variabel X meningkat, maka variabel Y juga ikut meningkat. Begitu juga sebaliknya. Nah, untuk mengetahui kekuatan hubungan antar variabel, kawan-kawan semua bisa fokus di file PDF. Nah, di sini ada pedoman derajat hubungan koefisien korelasi, di mana nilai korelasi sebesar 0,738 berada di antara 0,60 sampai 0,80 dengan tingkat hubungan yang kuat, yang artinya tingkat kekuatan hubungan antara variabel X dengan variabel Y tergolong kuat. Nah, mungkin sampai di sini kawan-kawan semua muncul sebuah pertanyaan. Lalu gimana Kak jika nilai p-value yang diperoleh tepat di angka 0,05? Nah, apabila kawan-kawan semua mendapatkan kasus seperti itu, saran saya kawan-kawan semua bisa melakukan perbandingan nilai korelasi dengan nilai R-tabel. Nah, nilai korelasi ini dibandingkan dengan nilai R-tabel, di mana untuk nilai R-tabel kawan-kawan semua bisa mendapatkan tabel acuannya pada link yang ada di kolom deskripsi. Ya, kurasa cukup sekian penjelasan dan cara praktek bagaimana melakukan analisis uji korelasi Pearson menggunakan program JAS atau GSP. Ya, saya akhiri. Selamat malam dan good luck.